Sekira hampir 100 tahun lamanya, dunia dipimpin oleh peradaban kapitalisme, tepatnya setelah tahun 1924 ketika Eropa berhasil meruntuhkan imperium besar masa itu, yakni Kekhalifahan Turki Utsmani. Peradaban kapitalisme lantas mengubah wajah dunia dari segala sisi hingga kini. Kapitalisme yang selama ini dianggap sebagai solusi, ternyata hanya ilusi. Bagaimana tidak, secara sembunyi-sembunyi ternyata ia tuntas menggeroti negeri. Bahkan gembong dari ideologi ini, yakni Amerika Serikat yang selalu nampak gagah berani, ternyata tak luput dari tanda-tanda kehancuran yang kian mendekati. Kapitalisme yang sedari awal memang bermain pada sektor ekonomi, dianggap sebagai solusi hakiki atas berbagai problematika yang melingkupi, justru melahirkan sederet permasalahan di sektor yang digelutinya ini. Amerika Serikat sebagai pengusung ideologi ini kini tengah berjalan menuju titik kehancurannya dengan tanda-tanda kebangkrutan ekonomi, sebagaimana yang dilansir dari berbagai sumber. Di tahun 2007 hingga tahun 2010, ekonomi Amerika Serikat telah kehilangan 6 triliun US dollar. Tingkat pengangguran yang tinggi hingga 17%, sebanyak 650.000 warga Amerika Serikat kehilangan pekerjaan setiap bulannya. Utang per kapita Amerika Serikat termasuk yang tertinggi di dunia. Bahkan setiap warga Amerika Serikat mempunyai utang 13 kali lipat dibandingkan penghasilannya. Lalu jika kita sandingkan dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, ternyata Amerika Serikat memiliki kasus virus corona yang tergolong paling banyak di dunia. Begitu pula dengan Cina, dengan posisinya sebagai penantang Amerika yang tak kalah kuat menggenggam kapitalisme. Kita tahu bahwa COVID-19 ini bersumber darinya. Pun kondisinya sekarang juga tidak lebih baik. Cina kini tengah menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19 yang ditandai dengan melonjaknya jumlah kasus dan dilaporkan tertinggi selama 6 pekan terakhir. Itu dia, bukti bahwa kapitalisme tak mampu solusikan pandemi. Berbagai kerusakan ekonomi ini menjadi bukti kuat yang menunjukkan pada kita bahwa peradaban kapitalisme kian mendekati titik kehancurannya. Mengingat sistem ekonomi merupakan satu di antara dua suprasistem sebuah peradaban. Kapitalisme akan hancur dengan sendirinya, sebagaimana yang telah menimpa sosialisme yang hanya mampu bertahan 10 tahun saja, yakni dari tahun 1980 hingga tahun 1990 di Rusia. Kehancuran peradaban kapitalisme ini adalah sesuatu yang wajar, mengingat ia menjadikan sekularisme sebagai asasnya. Agama dipisahkan dari pengaturan kehidupan. Lantas manusia membuat aturan kehidupannya sendiri dengan akalnya yang terbatas. Tapi manusia lupa akan satu hal, bahwa akalnya tak mampu menghasilkan kebenaran. Akal manusia hanya didesain untuk mampu memahami kebenaran, sedangkan kebenaran tiada lain hanyalah berasal dari Sang Khalik. Maka wajar saja jika sistem cacat ini hanya membawa pada kesengsaraan dan kehancuran, sebab kebenaran telah dicampakkannya sedari awal. Hancurnya sebuah peradaban memang bukanlah sesuatu yang baru. Ibnu Khaldun, seorang sejarawan muslim yang merangkap ahli politik, ekonomi, dan sosiologi Islam, memiliki suatu teori tentang siklus sejarah yang menyatakan bahwa terdapat siklus atau fase-fase di mana peradaban lahir, tumbuh, berkembang hingga mencapai puncak kejayaannya, kemudian mengalami kemunduran hingga akhirnya mengalami keruntuhan sama sekali. Peradaban umat manusia adalah sesuatu yang bergerak pada proses layaknya makhluk hidup. Dalam kehidupan biologis ada fase-fase kehidupan yang harus dilalui. Dari mulai lahir, tumbuh berkembang menjadi anak-anak, remaja hingga dewasa, kemudian mengalami proses penuaan, dan akhirnya meninggal dunia. Begitulah konsep Ibnu Khaldun. Kini setelah semakin nyata solusi ilusi yang ditawarkan kapitalisme dengan sekularismenya, maka sudah seyogyanya dunia menyiapkan diri untuk menyambut lahirnya peradaban baru. Peradaban pengganti dari sistem usang kapitalisme. Peradaban ini tidak lain adalah peradaban Islam. Peradaban yang dulu pernah berjaya hingga bertahan 1300 tahun lamanya, tiada menghasilkan apapun selain kesejahteraan, kemakmuran, dan kemuliaan umat manusia. Islam layak memimpin dunia, sebab faktanya ia bukan hanya sebuah agama yang mengatur ibadah ritual, melainkan sebuah ideologi. Ideologi berasaskan akidah Islam lengkap dengan pancaran aturan kehidupan yang sempurna dan paripurna. Tiadalah kesempurnaan sistem kehidupan melainkan hanya bisa ditemukan pada Islam yang berasal dari Sang Pencipta untuk seluruh dunia. Terlepas dari analisa manusia yang kebenarannya tidak bisa dipastikan secara mutlak,
Kebangkitan peradaban Islam merupakan janji pasti yang keluar dari lisan Nabi dan firman-Nya yang memiliki kedaulatan sejati. Kebangkitan peradaban Islam dalam institusi khilafah nubuwah adalah janji pasti yang kian dinanti. Bara semangat untuk memperjuangkan kebangkitan ini tidak akan pernah padam meski kian diredam. Yang ada hanya semakin membangkitkan gejolak terpendam. Ia akan terus membakar, menghanguskan sampai ke akar, menghapus sistem kufur yang busuknya kian terbongkar. Hingga satu dunia pun tak akan mampu membendung Al-Liwa dan Ar-Raya berkibar.